saya sendiri Nafa Walia dan Nadia Tasya dan Novia Alifatul Fauzia yang akan mempresentasikan prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Next. Ya, pengertian komunikasi yang akan dibacakan oleh Novia. Novia dipersilahkan. Novia, ada suaranya? Ya, terima kasih Nafa. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi menurut bahasa berasal dari kata komunis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa komunikasi adalah hubungan komunikasi, garis hubungan, alat hubungan, kabar, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, komunikasi adalah suatu hubungan antara yang satu dan yang lainnya setelah mempunyai kesamaan makna mengenai apa yang percakapkan. Komunikasi menurut istilah adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maaf keluar Zoom tadi. Lanjut, term komunikasi. Al-Quran dalam beberapa ayat menggunakan beberapa term kata atau pengucapan yang diperintahkan untuk digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi. Meskipun tidak secara spesifik dan rinci, hemat penulis perlu dijadikan bahan renungan dan pertimbangan. Kemudian dicontoh dalam kehidupan sosial yang masif. Beberapa term lafaz yang digunakan oleh Al-Quran adalah yang pertama ada lafaz qawlan sadidan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kata-kata qaulan sadidan diungkapkan dalam Al-Quran dalam konteks pembahasan tentang wasiat. Al-Maraghi melihat konteks ayat yang berkisar pada para wali dan orang-orang yang diwariskan, yaitu orang-orang yang dititipkan kepada anak yatim, serta tentang perintah terhadap mereka untuk memperlakukan anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka seperti berbicara kepada anak-anak mereka, yaitu dengan lembut, baik hati, dan santun. Panggil mereka dengan sebutan yang mengada kasih sayang. Yang kedua adalah lafaz qaulan maisura dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahbatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Menurut penulis, penggunaan term ini sepadan dengan qaulan ma'rufah. Setara berarti memiliki kesamaan penggunaan term yang digunakan dalam ranah keluarga atau kerabat. Namun, qaulan ma'rufah ditemukan di 4 tempat, dan istilah maisuro hanya ada di 1 tempat, seperti dalam ayat ini. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafaz. Ibnu Jarir misalnya, dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa sahabat Sa'id Al-Khudri mengartikan lafaz maisuro dengan ma'rufah. Sementara itu, ulama Mu'tazilah Az-Zamakhsyari menjelaskan dengan qaulan damaisuro wa huwa yusro wada'ahum.
Yang ketiga adalah lafadz qawlan ma'rufa. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Secara bahasa, makna ma'ruf adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tuturan yang baik adalah tuturan yang diterima sebagai sesuatu yang baik menurut pandangan masyarakat penuturnya. Dengan demikian, qawlan ma'rufa adalah perkataan yang baik dan tepat. Baik berarti menurut norma dan nilai, sedangkan layak menurut latar belakang dan status orang yang mengucapkannya. Sudah, Nafa? Halo. Ya, Walid. Halo. Ya, Walid. Halo, Ya, Walid. Bapak. Assalamualaikum, Pak. Ya. Baik, sudah sampai di mana ini? Prinsip komunikasi dalam Al-Quran, Walid. Dipersilakan. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu merupakan kitab komunikator yang ulung. Jadi ada simbiosis mutualis ataupun kerjasama yang baik. Jadi menjadikan mukhatab itu diajak untuk aktif, ya, aktif dalam pembicaraan. Karena Al-Quran ini kan kitab untuk manusia dan manusia. Manusia itu kan punya akal, maka perlu diajak untuk komunikasi, itu diajak berkomunikasi. Maka masa manusia itu seperti batu diam gitu aja, dia hanya menerima apa ujaran yang ada dari mutakallim. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita satu komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus itu adalah awal daripada kesuksesan dalam interaksi antara satu personal dengan orang yang lain. Karena Al-Quran itu adalah membawa misi, bukan sekedar ngobrol biasa. Kalau ngobrol biasa sih nggak perlu. Tapi kalau ngobrol biasa itu kan kesana kemari, ya. Kesana kemari, berarti kalau orang Betawi kalau ngobrol sama mereka sih kemana-mana. Nggak ada panduan apa-apa, pokoknya ngobrol gitu aja. Tapi Al-Quran itu kalau ngobrol itu berkualitas, ya, dan ada tujuan. Dan apa yang harus diucapkan dalam ngobrol itu sebenarnya sudah terukur. Di situ ada hubungan, ya, baik secara akli ataupun secara ilmi, ya, dan disertai dengan etika. Dan etikanya itu bercampur dengan nilai-nilai religius, nilai agama, nilai-nilai. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada etika, ada apa namanya itu, ada logika dan etika. Dan etikanya itu bukan etika biasa, ya, tapi etika yang bersumber dari sahibul etika, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu diperhatikan bersama oleh kita. Jadi kita jangan melihat dari sisi casing daripada apa namanya itu, teks-teks yang disuguhkan kepada kita, ya,
tapi juga di belakang teks itu ada apa. Jadi sangat terukur, walaupun dengan bahasa yang ringkas, ya, dengan bahasa yang ringkas, tapi di dalamnya penuh dengan. Coba Dr. Hawazi, contoh daripada apa namanya itu? Apa tema kita ini? Prinsip Komunikasi, komunikasi dalam Al-Quran. komunikasi ya. Di sini kan antara komunikator dengan atau siapa yang aja kan itu PPT sama PDF bisa di-forwardin ya nanti tinggal edit. apa itu? Iklan. Apa itu? Suara apa itu? Jadi antara, kalau kita lihat telekomunikasi itu antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang. Coba contohkan komunikasi antara manusia dengan binatang. Contohnya apa, coba? Ada nggak itu? Ada lah, banyak itu. Ada Walid. Ada Walid. Apa itu? Ini contohnya ini pas sekali. Ada itu di dalam apa ya, surat apa pokoknya. Ada komunikasi. Mau dibacain atau gimana Walid? Ya dibacain. Apa itu? Langsung menangis ini sebenarnya. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين Terus kan? صدق الله العظيم. Nggak berani. Ini dalilnya orang kuliah kalau di absen nggak ada orang. Orang kuliah pasang foto, tapi nggak bergerak, fotonya nggak bergerak gitu. Sama amkana minal ghaibin. Tapi ya kalau dilanjutkan ayatnya nggak enak. Makanya saya nggak lanjutin. Itu begitu juga antara namal dengan namal yang lain. Qalat namlatu ya ayyuhan nasu maksatinakum la yahtibannakum Sulaiman wa junuhum la yashkurun. Jadi perlu diklasifikasikan ya antara Allah dengan makhluknya. Itu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ya. Nah ya Musa inna istafaituka. Itu qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatun 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Jadi komunikasi antara Allah dengan makhluknya, antara Allah dengan malaikat, ya. Kemudian antara manusia dengan manusia. Nah, di sini nih, ya. Coba kalau dikumpulkan ya, ini nomor nih, Dr. Hawazi, ini nomor 851. Ya, ini diklasifikasikan. Ya. Contohnya komunikasi antara Allah dengan nabinya. Nabinya nabi siapa? Ya, antara Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini komunikasi antara Allah dengan siapa itu? Ya nar kuni bardan wa salaman. Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan api, ya kan? Kemudian antara hewan dengan hewan, antara yang paling perlu diperhatikan itu adalah komunikasi antara personal dengan personal. Ya, personal ini nanti dibagi-bagi lagi. Seperti antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah. Contohnya di mana itu? Antara ayah dengan anak siapa? Antara Ibrahim dengan Ismail. Walkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Walkur fil
Falamma Ini bisa balagha melanjutkan ya. Ini dari teman-teman semester berapa ya? Semester 5. Terlima, Pak. Ya, coba baca Rahmi, coba baca Rahmi. Wa qur'an kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Bisa jadi lanjut nih. Ya abati. La ta'budu syaitan. Ya abati. Ya. Qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan mustaqima. Ya abati la ta'budu syaitan. Syaitan kana fa'am. Ya, jadi coba lihat itu. Urutan-urutan ya, urutan-urutan materi pembicaraan itu bagus sekali. Ya. Lima ta'budu ma la yasma'u la yubsir wa la yughni 'anka syai'. 5. Ya abadi, coba. Ini kan etika itu. Ya abadi. Baik, ayah. Lima ta'budu ma la yasma'u la yubsir wa la yughni 'anka syai'. Kenapa? Engkau itu menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa bermanfaat kepada. Ya abadilah ta'budu syaitan. Itu namanya setan. Jadi tidak langsung la ta'budu syaitan. Tapi Nabi Ibrahim menjelaskan tentang isi kandungan daripada ajakannya. Dia ta'bud, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa malah ya ta'bud malah yasma'u la yubsir wala yughni 'anka syai'an. Tidak bisa menolong apa. Nah, ini kan di sini ada etika, di sini ada logika. Ya. Lima ta'budu malah. Ini logika ya. Kenapa engkau menyembah? Menyembah itu kan berarti pengorbanan dan sebagainya. Malah yasma'u la yubsir. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wala yughni 'anka syai'an. Tidak bisa memberikan kemanfaatan apapun. Kemudian setelahnya itu dilanjutkan ya abadillah ta'budu syaitan illa syaitan kana rahman 'asiyya. La ta'budu syaitan. Itu barulah yang kedua. Jadi kalau seandainya yang pertama itu masuk, nggak bisa itu. Tidak langsung jangan kau syaitan. Begitu. Logika dengan etika selalu berkelindan ya. Kemudian la ta'budu inna syaitana kana lirrahman ya abadi inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam fattabi'ni ahdika siratan mustaqima. Nah itu. Aku ini punya alasan. Aku punya alasan. Saya punya informasi. Saya punya ilmu. Qad ja'ani. Qad ja'a. Di sini ada qad masuk ke dalam fi'il madhi berarti tahqiq. Karena mungkin saja ayahnya itu masih ragu-ragu. Maka Nabi Ibrahim melihat dengan keraguan ayahnya itu bukan ifadatul khabariyah. Artinya sekedar informasi tapi diteguhkan kan qad ja'ani min amal fattabi'ni ma lam ya'tik. Ya. Ilmu pengetahuan itu tidak sampai kepada tapi sampai hanya kepada saya saja. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan. Ya berarti ini Bapak Andi Coba kalau kita lihat ya. Ini etika komunikasi antara bapak dengan ayah dengan anak, bagus ya. Walaupun pada akhirnya la arjuman wahjurni maliya. Tapi walaupun begitu Nabi Ibrahim sebagai contoh ya bahwa walaupun ayahnya sudah memberikan ultimatum ya bahwa ayahnya akan melempari Nabi Ibrahim dengan batu dan tidak akan berbicara lagi dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim qala salamun alayka sa'astaghfiru rabbi innahu kana bi hafiz. Ini bagus artinya sebagai seorang anak. Karena Nabi Ibrahim itu bisa menjadi Nabi Ibrahim karena dilahirkan oleh ayah. Yang harus dianggap. Tanpa ayah nggak ada apa, artinya apa? Kan walaupun penyebab, ya tapi itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni'matul ijad. Ni'matul ijad. Saya tuh pernah membaca itu satu buku namanya Mana nih bukunya di mana ini? langsung Numpuk ini, bukan numpuk ini, Bang.
Ada ni'matul ijad, ada ni'matul imdad. Lah ini satu lagi ada keistimewaan Al-Quran kok. Nah, di sini ada ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Ya, di sini ada ni'matul ijad. Yang penting itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu mengakhiri pembicaraannya dengan ayahnya itu seperti itu. Ya. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka. Ini pakai sil apa ini? Sin taswif apa sin tanfis? Tanfis. Ini ada sin tanfis, ya, sin tanfis. Nafasa, nafasa tanfisa. Artinya memberikan kesenangan. Ya. Baiklah, saya akan ulang. Berbeda dengan ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, saufa astaghfiru lakum. Saufa astaghfiru lakum. Rahim. Di sana pakai saufa. Kalau di sini di dalam ceritanya Nabi Yusuf, sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Wa atasilukum bima ta'budun. Wa ad'u rabbi ala asa alla tunfa rabbi syaqiya. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat dari segi apa namanya itu, dari segi balaghahnya ini luar biasa. Ini yang perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Kemudian begitu juga antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yasma'u. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Allah taqwa wa anta yaghfir lakum min dhunubikum wa yakhirkum min ajalin. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Qala rabbi inni ta'udhu qaumi laylan wa naharan falam yajidhu du'a'i illa firara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna matta wa la suwa'a wa la yaghun. Ya pokoknya di sinilah banyak itu hal yang semacam itu. Begitu juga pembicaraan antara Nabi Nabi Hud dengan Nabi Hud. Ya Hud majid dan Nabi Bayyid wa ma nahtariki aliyatina wa qul wa ila madina uswaba qala ya qawmi Allah ala tamussu bikil bisa. Ya, ini banyak sekali itu. Jadi itu bisa masuk ke dalam nomor 875 ya. Jadi kalau ada tabel-tabel begitu ya, tabel pertama antara Allah dengan Nabi Adam, ya berikut lagi antara Nabi Nuh dengan kaumnya, antara Nabi Hud dengan kaumnya, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, Nabi Musa dengan apa? Termasuk di dalamnya adalah antara Luqman dengan anaknya. Ya boleh. Berqala Luqman libnihi wa huwa ya'lamu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim wa sayyidul insani bi waladihi hamalatu ummuhu wa ana wa. Terus ini bagus sekali. Bisa dijadikan disertasi dokter. Semua ya disertasi dokter. Kalau nanti apa namanya tabelnya itu banyak sekali, berapa tabel. Jadi yang penting untuk kita bahwa hubungan interaktif antara seorang dengan pihak lainnya itu dalam Al-Quran disuguhkan dalam berbagai macam bentuknya itu. Tapi bisa kita lihat bahwa kalau bisa diringkas bahwa Al-Quran itu memberikan porsi yang banyak terhadap komunikasi ini. Ini menjadi satu kaidah ya. Apabila Al-Quran banyak membicarakan tentang sesuatu, berarti di dalam sesuatu itu ada hal yang patut kita perhatikan. Berarti hal itu adalah hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Tikrar, kenapa tikrar dalam Al-Quran? Karena penting. Ya. Ceritanya Nabi Adam dengan malaikat dengan iblis itu di beberapa tempat, baik di surah Al-Baqarah, surah Hijr ataupun surah Tuhan, lain sebagainya itu. Ya. Begitu juga kisah-kisah Nabi pada masa lalu itu juga diulang berkali-kali dan pada satu tempat itu diungkapkan sesuatu hal. Pada tempat yang lain, pada surah yang lain,
ceritanya sama seperti itu, tapi kontennya mungkin ada agak sedikit berbeda. Ya semacam itu saya kira perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Kadang-kala juga ada uslubul mukhtasar. Cobalah cerita tentang Nabi Musa dengan Raja Fir'aun pada surah Qasas itu dijelaskan secara panjang lebar. Tapi cerita Nabi Musa dengan Raja Fir'aun itu dalam beberapa ayat saja. Tapi semua unsur itu ada di situ. Ya. Hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatul kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirah. Fakadzdzaba wa 'asa ini salah satu unsur yang paling utama. Kenapa? Akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan karena fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara wa tawalla. Ya, nah, terus jadi di situ ada penyebab kenapa akhirnya begitu. Jadi endingnya seperti itu ya. Awalnya apa. Jadi banyaknya komunikasi antara hal-hal komunikasi antara satu dengan pihak lainnya di dalam Al-Quran itu perlu dipelajari satu persatu ya. Apalagi dilihat dari segi kontennya, dari segi balaghahnya, dilihat dari segi logikanya, maka itu sesuatu yang paling penting. Hal yang tadi sudah dibicarakan ada qaulan itu ada berapa itu? Qaulan baligha, qaulan sadida, qaulun ma'ruf, maghfiratun. Qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan apa lagi? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasfa'uha. Jadi perlu diperhatikan itu. Apa bedanya qaulan sadida dengan qaulan ma'ruf? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi demikian Dr. Hawahi, silakan dilanjutkan. Oke, baik Walid. Ya, makasih. Ya, syukran Walid. Baik, ya. Pemakalah silakan dilanjutkan presentasinya. Baik Pak. Nadia, aku aja yang share screen ya. Oh iya, boleh. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nadia Tasya. Silakan Nadia. Bagian lafaz qaulan balighun kalau udah salah tadi. Terakhir. Qaulan baligha. Ini ya? Ya. Baik, selanjutnya lafaz qaulan baligha. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'a'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan mereka. Kata balik yang berasal dari balagho oleh ahli bahasa dipahami kedatangan sesuatu ke sesuatu yang lain. Kifayah. Sampai pola ini mengarahkan kita untuk dapat menyampaikan setiap pikiran, perasaan, dan saran menggunakan pilihan kata. Gaya artinya agar membekas dalam diri atau jiwa orang yang kita ajak berbicara, bahwa kata itu mengandung 3 unsur dengan yang diinginkan dan isi kata-katanya adalah kebenaran. Selanjutnya, lafaz qaulan karima. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا Barisnya yang تقل betul. لهما Ahadahuma apa? أحدهما Ahadu. Ahadu. أحد ya, oh ya. Ya, ini baca kiraat apa ini? وقضى ربك ألا Waqadha rabbuka. Diperhatikan sih, Pak. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا Uffiung. Idghamnya. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kata karim yang secara Allah Maha Penyayang dan juga dapat dijadikan sandaran kepada manusia yang menyangkut akhlak dan perilaku yang baik. Artinya seseorang akan dikatakan karim jika dua hal ini benar-benar terbukti dan terlihat dalam kesehariannya. Namun jika term karim digabung dengan kata kaul atau kata, maka artinya adalah kata yang membuat pihak lain dalam kemuliaan, membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. Melihat gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kaulan kariman memiliki makna yang luhur, hormat, peninggian, dan penghargaan. Ucapan yang berarti kaulan kariman berarti tuturan lembut yang mengandung pemuliaan, penghargaan, penghormatan terhadap orang yang diajak bicara. Sebaliknya, kata-kata yang menghina dan merendahkan orang lain adalah kata-kata yang tidak sopan. Selanjutnya, lafaz kaulan lainan. Di dalam Quran surat Toha ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau kuat. Kaulan lainan dari segi bahasa berarti kata-kata yang lemah atau lembut. Mengatakan lainan berarti berbicara dengan lembut. Kelembutan menyiratkan sebuah strategi seperti yang dikemukakan oleh Al-Marogi, bahwa ayat ini berbicara dalam konteks percakapan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Allah mengajarkan Musa untuk berbicara dengan lembut agar Fir'aun tertarik dan menyentuh hatinya agar dapat menerima dakwahnya dengan baik. Selanjutnya, etika komunikasi dalam Al-Quran. Dalam hal ini, antara lain dapat menandaskan bahwa Al-Quran menampilkan 6 pola komunikasi yang harus dijadikan pedoman ketika berbicara. Yang pertama, kaulan sadidan. Surah An-Nisa ayat 9 yaitu berbicara dengan benar. Yang kedua, kaulan ma'rufa. Surah An-Nisa ayat 5 yaitu berbicara dengan bahasa yang menyenangkan hati, tidak menyinggung perasaan atau menyakiti hati, sesuai dengan kriteria kebenaran, jujur, tidak mengandung kebohongan, dan tidak berpura-pura. Selanjutnya yang ketiga, kaulan baligo. Surah An-Nisa ayat 63, yaitu berbicara dengan menggunakan ungkapan yang tepat, mencapai maksud dan tujuan atau membekas, berbicara dengan jelas, tepat, artinya pidato tersebut efektif. Yang keempat, kaulan maisuran. Surat Al-Isra ayat 28, yaitu berbicara yang baik dan benar agar orang lain tidak kecewa. Yang kelima, kaulan karimah. Surah Al-Isra ayat 23, yaitu mengucapkan kata-kata mulia yang mengandung
makna kata-kata yang isinya pesan, cara tujuannya selalu baik, terpuji, hormat, mencerminkan akhlak, terpuji dan mulia. Dan yang keenam, qaulan layyinan. Surat Thaha ayat 44 itu berbicara. Selanjutnya, pengaruh komunikasi terhadap kehidupan dalam Al-Quran. Dalam perspektif Islam, potensi berkomunikasi pada manusia merupakan pemberian Allah yang sudah otomatis ada sejak Dia ciptakan. Al-Quran mengisyaratkan bahwa alat komunikasi yang paling pertama berfungsi pada manusia adalah pendengaran. Isyarat Al-Quran tentang berfungsinya pendengaran sejak dalam kandungan diperkuat oleh penelitian modern. Proses penyataan antar manusia dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar bagi orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan. Karena itulah Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberi peringatan kepada umatnya dan mendorong umatnya untuk saling mengingatkan. Dalam perspektif ilmu komunikasi, eksistensi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia merupakan pesan, message yang Allah sampaikan kepada manusia lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan umat manusia. Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi seperti yang dijelaskan Harold Laswell dan ilmuwan komunikasi lainnya, Harold Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who says what, in which channel, to whom, with what effect. Maka proses turunnya wahyu Quran tersebut merupakan proses komunikasi karena di dalamnya mengandung unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek atau impact. Dalam hal ini komunikatornya adalah Allah, pesannya berupa wahyu Al-Quran, medianya malaikat Jibril lewat berbagai bentuk, baik langsung bertemu Nabi Muhammad, lewat suara, cahaya, dan bentuk lainnya. Komunikasinya adalah Nabi Muhammad dan manusia secara umum. Dan efeknya adalah perubahan pemahaman dan sikap Nabi Muhammad dan manusia pada umumnya. Selanjutnya, contoh komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran yang pertama, komunikasi Allah kepada malaikat, yaitu terdapat surat Al-Haqqah ayat 30-33. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima shalluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dir'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Muzammil ayat 1-2. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang berselimut Muhammad. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Selanjutnya, komunikasi Allah kepada Nabi Musa. Dalam surat An-Nazi'at 16-17, ayat 16 dan 17. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Selanjutnya, komunikasi Allah kepada jiwa yang tenang. Dalam surat Al-Fajr 27 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Farukhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Warukhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Selanjutnya, komunikasi Allah kepada... Tadi yang mana ya? Oh ya, yang kelima, komunikasi dengan simbol. Terdapat surat Al-Fajr. Wal Fajr. Demi Fajar. Walayalin Ashr. Demi malam yang 10.
wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil, wal-laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Baik, presentasi sudah selesai. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan ya, Pak. Ya, langsung aja langsung. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan juga boleh? Silakan. Presentasi kelas sebelah dulu ya, atau gimana, Pak? Oh, nggak gabung ya? Saya pikir digabung. Atau kalau kelas sebelah bagaimana? Ada perbedaan atau tidak? Coba setidaknya. Isinya hampir sama, Pak. Nggak gini, maksud saya gini. Untuk ke depan ya, nggak apa-apa, ini kan kita baru awal. Maksud saya, walaupun isinya sama, nanti dalam pembahasannya itu dibagi-bagi aja. Oh gitu ya, Pak. Ya, biar kita efisiensi waktu, maksud saya gitu. Ya. Baik, Pak. Tapi nggak apa-apa. Sekarang tolong di kelas yang C atau yang D yang tadi yang pertama? Tadi C, Pak. C yang D, atau setidaknya ada penambahan, silakan. Silakan. Kalau enggak, kalau kelas D ayatnya apa saja yang dipakai? Atau boleh di screen nggak apa-apa? Halo? Dari segi ayat juga sama, Pak. Isi ayat coba disebutin aja. Apa saja? Yang pertama, prinsip kaulan baligo, surat An-Nisa ayat 63. Yang kedua, prinsip kaulan karima, Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Terus yang ketiga, prinsip kaulan maisuro, Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. Yang keempat, prinsip kaulan ma'rufah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. Yang kelima, prinsip kaulan sadidan, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya. Kemudian tolong ditampilin, saya pengen tahu dibuat ini nggak PPT-nya nggak? Sebentar, Pak. Ya.
Nah, coba di halaman berikutnya coba. Oke, pengertian komunikasi. Oke, terus. Terus. Teknik etika, terus. Terus. Ya, terus. Oke, terus. Nah, di sini ya, untuk kelompok A, kelompok C dan kelompok D itu sudah mengidentifikasi belum term Al-Quran tentang komunikasi? Maksud saya gini, kan salah satu hal yang dilakukan dalam tafsir tematik itu adalah mengidentifikasi kata yang terkait dengan tema, misalnya. Ya, misalnya kata dalam tema ini misalnya tentang kan komunikasi itu ada yang sifatnya itu gini. Coba ini di apa di close. Matikan dulu. Jadi nah, di sini nanti bisa kalian rujuk ini untuk sebagai rujukan kalian juga untuk bahan bacaan kalian. Di tafsir Departemen Agama tentang komunikasi dan informasi. Nah, ini bagus ya. Tadi yang disebutkan sama Ustadz Ahsin terkait dengan ruang lingkup komunikasi itu ada yang komunikasi nabi dengan orang tua dengan anaknya, ada yang komunikasi dengan binatang. Nah, di sini kalau di sini diklasifikasikan itu menjadi komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, dan komunikasi metapersonal. Kalau mau dibagi ya, komunikasi intrapersonal yang dimaksud itu adalah kan kita kadang-kadang bisa ya berbicara dengan diri kita sendiri itu ya. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, dalam Al-Quran pun ada seperti itu, komunikasi intrapersonal. Jadi berbicara dengan diri sendiri dalam Al-Quran, yang kita berbicaranya dalam hati kita. Misalnya ayat Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh innahu alimun bizatis sudur. Nah, kemudian misalnya terkait dengan surah Al-Hasyr tentang walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan. Mana? Meskipun mereka juga. Nah, ayat ini turun berkenaan kasus Abu Tolhah. Ada yang menyebutkan Sabit bin Qais atau Abu Nasr Abdurrahim, yang begitu berempati kepada saudaranya seiman pengungsi dari kaum Muhajir. Dia sendiri sebenarnya kesulitan dalam hidupnya, tetapi masih tetap mengutamakan saudaranya, meski harus memberi makanan yang tadinya untuk anak balitanya. Tentu terjadi dialog intrapersonal sebelum melakukan tindakan mulia itu, dengan mengesampingkan keperluannya sendiri dan keluarga dalam rangka memuliakan tamunya yang memang ditolong. Ungkapan wa yu'siruna ala anfusihim. Nah, ini menjadi indikasi kuat bahwa terjadinya dialog dalam Al-Quran, dialog seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yang ini. Nah, atau juga ada terkait dengan contoh komunikasi intrapersonal tentang Nabi Yusuf
qalu iyasriq faqad sarqa akhul lahu min qad فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Nah, yang menjadi contoh itu adalah redaksi Al-Quran. Fa'asarroha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Nah, ini juga sering terjadi sama kita ya. Kita dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan marah, itu sering kita menyembunyikan amarah atau bahagia kita. Atau misalnya dalam perkuliahan juga kan kadang-kadang ada yang berbicara dalam hati. Lama amat sih, ini lama amat sih. Tapi dalam hati itu kan. Nggak paham banget nih gitu, udah habis apa. ini kan sedang komunikasi intrapersonal, sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, itu contohnya ada, bisa kalian lihat dalam Al-Quran. Makanya nanti tadi buku nanti bisa kalian download sendiri atau mau saya share aja. Share aja, Pak. Tapi dibaca ya. Insyaallah. Jangan aja. Ini karena ini sangat luas ya kajiannya atau pembahasannya. Jadi menurut saya bagus ya. Nah, itu nanti sisanya bisa kalian baca sendiri terkait dengan komunikasi yang lain. Cuma itu terkait dengan ruang lingkup komunikasi. Adapun terkait dengan qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan. Nah, ini penting ya. Saya rasa tentang terkait dengan dengan masalah-masalah moral atau masalah-masalah etika itu kita semua maklum lah bahwa cara kita berkomunikasi itu ya harus penyampaiannya yang bagus, tutur katanya yang lembut dan lain sebagainya. Karena memang terkadang gini, niat baik dengan menggunakan cara yang salah, dengan cara komunikasi yang salah, nanti hasilnya pun akan salah. Ya, makanya niat baik itu tidak cukup, kalau harus dibarengi dengan wasilah, lil wasail hukmul maqasid. Mestinya harus dibarengi dengan cara-cara yang memang dianjurkan dalam Quran ya. Kalau kita lihat, kalau tadi apa yang dijelaskan sama pemakalah, bahwa kata qaul itu kan kalau etikanya itu ada qaulan, apalagi qaulan baligha, qaulan maisura, apalagi tadi? Qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Nah, itu tapi sudah dibahas belum yang komunikasi yang negatif yang tidak bagus? Misalnya ada qaulan zur, itu kan komunikasi yang nggak bagus kan, atau secara etika nggak bagus. Atau ada juga tajassus dan gibah, itu juga sebuah komunikasi yang memang dilarang. Namimah, fitnah, ada sukhriyah, la yaskharu qaumun min qaumin asa, dan seterusnya. Nah, itu nanti untuk perbaikan tolong dibahas juga ya. Untuk ini kan untuk nilai UAS ya. Perbaikan makalah untuk nilai UAS, perbaikan PPT untuk nilai UTS ya. Jadi itu. Nah, juga tadi belum dibahas juga relevansi tafsir ini, penafsiran ini terhadap masa sekarang ini, bahwa etika berkomunikasi itu bagusnya seperti apa sih, apalagi sekarang dalam Al-Quran itu kan tidak menjelaskan tentang etika berkomunikasi di sosial media, kan tidak ada kan. Nah, itu bisa menjadi relevansi penafsiran. Jadi etika yang bagus itu bagaimana ketika direlevansikan ke zaman sekarang. Apa saja poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Bagaimana kita hendaknya berkomunikasi
di era media sosial seperti ini. Atau misalnya kita berkomunikasi, yang satu ngidupin video, yang satu nggak ngidupin video, termasuk termasuk itu termasuk ini loh, termasuk etika juga, Bu. Ini nggak nyinggung ya. Jadi itu ya, nanti Nafa Awalia dan teman-teman, dan juga tadi yang kelas B siapa? Tolong diperbaiki makalahnya, ditambah untuk nanti bisa dikumpulkan. Kalau memang sudah oke, bisa dikumpulkan mau UAS atau UTS ya. Pas UAS aja nanti. Nah, karena kan, oh ya, saya mau tanya lagi. Di kelas C dan kelas D, berapa tafsir yang dikutip atau yang dirujuk gitu? Karena gini, kalau tema ini kan sebetulnya kalau kita googling itu banyak kita temukan gitu. Cuma maksud saya, kalian itu walaupun materinya sudah ada, coba berusaha mencari tafsirnya. Ayat-ayat yang kalian cantumkan itu, penjelasannya itu ambil dari tafsir. Menurut tafsir ini, itu saya pengennya seperti itu. Setiap ada ayat, pastikan ada penjelasannya itu ambil dari keterangan tafsir. Bukan dari internet, walaupun internet sudah ada ya. Mungkin itu keterangan itu sama dengan keterangan tafsir. Cuma saya pengen kalian merujuk langsung ke tafsirnya. Karena bukan tidak mungkin, judul-judul yang kita bahas dalam semester ini, mungkin kalian ada yang tertarik untuk dilanjutkan menjadi judul skripsi. Bisa juga kan misalnya, ketika berkomunikasi dalam Al-Quran, misalnya tafsir tematik tentang etika berkomunikasi di era media sosial misalnya. Walaupun saya rasa judul itu sudah ada yang bahas, cuma nanti kan bisa dibatasi. Yang bisa membedakan kajian itu kan bisa tempat yang berbeda, objeknya yang berbeda, atau tafsirnya yang berbeda, dan sebagainya. Saya rasa ini kalian di tafsir ini, di mata kuliah tafsir ini, mungkin menjadi alternatif kalian untuk kalian cari-cari judul nanti untuk di skripsi ya. Nah, kalian sekarang sudah semester 5, waktu berjalan cepat sekali nanti, tahu-tahu nanti tahu-tahu sudah semester ganti semester 6, semester 7, semester 8 gitu. Jadi nanti jangan sampai baru semester 8 baru cari-cari judul, itu nanti malah kelimpungan sendiri gitu. Ya. Saya tidak akan banyak berbicara, cuma saya titip buku saja nanti yang saya akan share, biar nanti kalian baca di situ. Karena kalau tafsir bisa kalian baca sendiri ya, beda dengan mata kuliah qiraat, beda dengan mata kuliah Rosem Usmani, itu saya bisa kalian baca sendiri, tapi nanti perlu diperjelas lagi, diberikan penjelasan. Tapi kalau tafsir itu kalian bisa pahami dengan membaca sendiri. Apapun kalau dalam proses membaca ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti dicatat saja biar nanti kita diskusikan di minggu depan. Saya rasa itu. Silakan. Saya pengen yang kelas D deh, yang kelas D-nya yang nutup. Tadi kan kelas A-nya sudah buka, nanti kelas D-nya yang nutup. Silakan. Dengan ada kesimpulan, maksudnya ya, bukan hanya memberi salam doang, ada kesimpulan dari makalah kita ini apa, atau dari makalah yang kalian tuliskan, kalian membuat kesimpulan kan, itu saja disampaikan. Silakan. Kak Rahmi. Kesimpulan dapat ditarik
beberapa kesimpulan Al-Quran menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah prasyarat untuk kebesaran, kebaikan, kemaslahatan, dan amal. Apabila ingin sukses dalam karir, ingin memperbaiki masyarakat, maka kita harus menyebarkan pesan yang benar dengan perkataan lain. Masyarakat menjadi rusak apabila isi pesan komunikasi tidak benar. Perintah berkata dalam Al-Quran dan hadis menjadi sebuah indikasi wajibnya bagi Muslim mengaplikasikan sifat kejujuran dan perkataan benar yang ada dalam konsep Al-Quran yang dikenal dengan istilah qaulan syadidan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan apa minggu depan? Informasi berita hoax dalam Al-Quran, Pak. Masih berita hoax dalam Al-Quran ya. Tolong disiapin ya. Nanti buku ini pun bisa menjadi ini ya, bisa menjadi rujukan ya. Samping buku-buku yang lain bisa kalian jadikan rujukan juga. Ini saya kalau ntar keburu lupa, saya siap. Nah ini, saya taruhnya di mana nih? Di WA atau di Zoom aja? WA aja, Pak. Aja, Pak. WA, sebentar. WA webnya lagi loading. Ya, internet emang belakangan lagi bro. Yang pakai Indosat banyak yang bermasalah nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Banyak, Pak, masalah. Masa enggak sih? Oh saya masalah. Ada beberapa tahu Pak yang bermasalah. Telkomsel, IndiHome. Katanya gara-gara digigit hiu, Pak. Iya tuh hiu tuh rese banget. Iya, Pak. Kirain mainan kali, Pak, itu. Saya bermasalah Pak, foto saya habis mulu itu sih derita. Lagi nunggu kuota iki, Pak. Emang pernah turun? Pernah turun? Nggak tahu, Pak. Biasanya dapat Pak dari. Ada Pak pernah Pak dapatnya. Tapi sekarang udah enggak. Mungkin mau kali. Apa sih Rama? Juga jelas banget ya. Saya sudah kirim ke 5D, nanti tolong di-share ke 5C ya. Siapa? Mau, Pak. Nanti tolong di kelas 5D ada yang forward ke 5C. Oke, saya rasa itu. Terima kasih keikutsertaannya di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengkajinya. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat hidup kita dan tentunya bisa keberkahan ini bisa menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya juga mewakili Ustaz Ahsin juga. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan membaca kifaratul majlis. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.